Hai sahabat pertanian sehat. Video kali ini merupakan video lanjutan dari video yang berjudul Rahasia Penyebab Layu Tanaman Cabai Rawit Desa Petaling Banjar. Pada video sebelumnya sudah dilakukan identifikasi berdasarkan gejala yang tampak pada tanaman meliputi tanaman cabai rawit mengalami layu secara perlahan, daun menguning dengan gejala awal dimulai dari menguningnya bagian tulang daun atau klorosis. Daun menjadi lemas dan selanjutnya rontoh dimulai dari daun bagian bawah serta pada bagian pangkal batang tampak berwarna coklat kehitaman. Kondisi jaringan vaskular saat pangkal batang dibelah yaitu menunjukkan adanya perubahan warna menjadi coklat kehitaman atau keunguan. Warna yang terbentuk tersebut merupakan kumpulan miselium dari yang diduga jamur fusarium. Kondisi terganggunya jaringan vaskular ini menyebabkan terganggu pula proses pengangkutan air dan zat hara dari akar ke atas sehingga menyebabkan layu pada tanaman cabai rawit. Selain itu, pada bagian akar tanaman cabai rawit terlihat adanya luka burrowing baik pada rambut akar dan akar sekunder yang diduga karena aktivitas nematoda perusak akar. Hal ini menyebabkan selubung kulit rambut akar mudah terkelupas, akar menjadi kerdil, tidak berkembang dan berwarna coklat kehitaman. Adanya luka pada akar mempermudah masuknya jamur patogen ke dalam jaringan tanaman. Semakin mudah pula proses infeksi oleh jamur patogen tersebut pada tanaman. Nah, untuk memastikan dugaan dari gejala yang tampak di lapangan, maka sampel tanaman cabai rawit dibawa ke Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit Tanaman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk diidentifikasi secara makroskopis pertumbuhan koloni jamur patogen dan mikroskopis dari hifa, Conidiophore, Vialit dan Conidianya. Selain itu tentunya, memastikan luka pada akar disebabkan oleh aktivitas nematoda perusak akar. Berikut keseruan kegiatan identifikasi di laboratorium. Metode penanganan sampel akar dalam identifikasi nematoda perusak adalah dengan menggunakan metode sederhana atau metode yang telah dimodifikasi. Potongan sampel akar beserta sisa tanahnya diamati di bawah mikroskop. Adapun hasil yang didapatkan dari pengamatan menggunakan mikroskop binokuler dengan perbesaran 40x10 teramati adanya nematoda jantan dan betina berdasarkan kunci identifikasi yaitu bentuk tubuh, ukuran tubuh, bentuk kepala, bentuk bibir, stilet, posisi keberadaan vulva, bagian ekor dan posisi tubuh saat tidak aktif mati. Nematoda betina memiliki bentuk tubuh seperti belut, ukuran tubuh yang lebih besar dan panjang dengan bagian perut yang agak menggembung, kepalanya membulat dan agak pipih dengan bentuk bibir yang terlihat datar, stilet terlihat jelas dan sedikit lebih panjang, posisi vulva berada di sepertiga anterior tubuh. Bagian ekor berbentuk kerucut memanjang dengan ujung membulat serta pada saat tidak aktif lagi mati. Bagian ekor tidak mendekati bagian kepala. Nematoda jantan memiliki bentuk tubuh seperti belut, ukuran tubuh yang lebih pendek dan tubuh lebih ramping, kepalanya berbentuk bulat dengan bagian bibir sedikit melengkung, stilet tidak jelas, bagian ekor lebih lancip dan agak membulat pada bagian ujung serta pada saat tidak aktif lagi atau mati. Tubuh nematoda akan melingkar dengan bagian ekor mendekati bagian kepala. Dari hasil pengamatan langsung dan tidak langsung, jenis nematoda yang sesuai atau mendekati dengan ciri-ciri yang telah disebutkan pada identifikasi sebelumnya yaitu Nematoda rhadovolus sp. Penanganan sampel akar dan pangkal batang yang diduga terdapat miselium jamur fusarium menggunakan metode isolasi umum yang merupakan modifikasi metode isolasi jamur patogen tanaman Mehrota agarwal. Dari serangkaian permurnian, koloni yang tumbuh pada cawan petri pada media pada yaitu koloni berwarna putih dengan tekstur halus seperti kapas. Tampak bawah koloni berwarna putih kekuningan. Adapun ciri-ciri mikroskopis dari isolat tersebut, yaitu memiliki hifa bersekat, hialin, Conidiophore berbentuk lonjong memanjang serta tidak banyak percabangan. False head berbentuk lonjong dan pendek. Conidia, hialin dan teramati tiga bentuk conidia, yaitu mikroconidia, conidia intermediate, dan makroconidia. Mikroconidia berbentuk lonjong dan tidak bersekat. Conidia intermediate berbentuk lonjong dengan jumlah sekat 1. Makroconidia berbentuk menyerupai kano memanjang dan sedikit lebih ramping dengan bagian ujung sedikit melengkung dan tidak runcing serta memiliki sekat berjumlah 3 hingga 4. Dari hasil pengamatan langsung dan tidak langsung,
Jenis jamur yang sesuai atau mendekati dengan ciri-ciri yang telah disebutkan pada identifikasi sebelumnya yaitu jamur Fusarium spp. Sehingga dari hasil identifikasi baik di lapangan dan di laboratorium, dapat disimpulkan bahwa gejala kelayuan yang terjadi pada tanaman cabai di Desa Petaling Banjar, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten, karena nematoda perusak akar Rhadovolus dan jamur patogen Fusarium. Sekian hasil identifikasi di laboratorium. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya.